Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahdia Zahra dari kelas MJ401 akan menjelaskan tentang dukung kesetaraan gender di Citibank Indonesia. Presentasi ini akan membahas inisiatif Citibank Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong kesetaraan gender, terutama di sektor perbankan. Fokus utama akan diarahkan pada pemetaan kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi perempuan di tempat kerja, serta strategi konkret yang dapat diterapkan agar kesetaraan tidak hanya menjadi slogan, melainkan budaya kerja yang nyata dan berkelanjutan. Adapun latar belakangnya, Citibank Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap keberagaman dan inklusi melalui representasi perempuan yang cukup besar dalam struktur organisasinya, yaitu mencapai 56% dari total karyawan. Selain itu, perusahaan juga menggagas program Siti Peka sebagai bagian dari upaya tanggung jawab sosial untuk mendukung pemberdayaan perempuan di luar lingkungan kerja. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya fokus ke dalam perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat luas. Lalu, opini umumnya, langkah-langkah yang telah diambil Citibank patut diapresiasi karena mencerminkan keseriusan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun demikian, kehadiran perempuan dalam jumlah besar belum tentu menggambarkan pemerataan kesempatan di semua tingkatan jabatan. Untuk memastikan bahwa inklusi ini bersifat menyeluruh, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap posisi strategis yang diisi oleh perempuan, serta kualitas dukungan yang mereka terima untuk berkembang di lingkungan kerja. Berikut data penunjangnya. Sejumlah data memperkuat urgensi dari pembahasan ini, yaitu riset McKinsey tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan hanya mengisi sekitar 28% posisi kepemimpinan puncak di sektor keuangan global. Lalu di tingkat nasional, data OJK 2021 mencatat bahwa keterwakilan perempuan di jajaran direksi perbankan baru mencapai sekitar 15%. Sementara itu, menurut survei BPS mengungkap bahwa mayoritas perempuan yang bekerja juga memikul tanggung jawab domestik yang memperbesar beban dan bisa menjadi hambatan untuk mencapai posisi yang strategis. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi? Yang pertama, distribusi jabatan. Distribusi jabatan perempuan belum jelas di level strategis. Lalu yang kedua, budaya kerja. Budaya kerja mungkin masih mengandung bias gender. Lalu tekanan, perempuan menghadapi tekanan ganda, yaitu pekerjaan dan domestik,
serta pengukuran dampak program pemberdayaan belum terukur secara rinci. Walaupun jumlah karyawan perempuan di Citibank cukup signifikan, beberapa tantangan tetap mengemuka. Pertama, belum ada informasi yang jelas mengenai proporsi perempuan di posisi manajerial atau pengambil kebijakan. Kedua, perempuan masih sering dihadapkan pada beban ganda antara urusan rumah tangga dan pekerjaan profesional. Ketiga, bias dalam budaya kerja dapat menjadi hambatan tidak kasat mata yang memperlambat kemajuan karir perempuan. Terakhir, efektivitas program pemberdayaan seperti Siti Peka belum diukur secara sistematis sehingga sulit menilai dampaknya secara nyata. Lalu analisis risiko. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, risiko ketimpangan tetap mengintai. Representasi numerik belum tentu mencerminkan keberdayaan yang sejati. Kesenjangan dalam hal promosi jabatan atau penghasilan bisa menurunkan semangat kerja dan menciptakan persepsi ketidakadilan. Selain itu, jika program CSR atau Corporate Social Responsibility dijalankan tanpa indikator dampak yang jelas, maka tujuannya dapat bergeser menjadi hanya pencitraan, bukan transformasi sosial yang substansial. Adapun solusi yang disarankan, beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk memperkuat upaya yang telah dilakukan. Pertama, penting bagi perusahaan untuk membuka data gender secara transparan di semua level jabatan, yaitu publikasikan data gender berdasarkan level jabatan. Lalu yang kedua, mendirikan program pengembangan kepemimpinan khusus bagi perempuan melalui pelatihan, bimbingan profesional, dan jejaring lintas lembaga. Ketiga, menerapkan kebijakan kerja yang fleksibel agar karyawan perempuan dapat menyimbangkan peran pribadi dan profesionalnya. Keempat, melaksanakan audit berkala untuk memastikan bahwa budaya kerja yang inklusif benar-benar diterapkan, bukan hanya diklaim. Berikut menuju lingkungan kerja setara gender. Angka representasi penting, namun kualitas partisipasi lebih penting. Lalu kesetaraan sejati membutuhkan strategi, evaluasi, dan budaya kerja yang suportif. Citi Indonesia berpotensi menjadi contoh terbaik bagi perusahaan lain di Indonesia. Kesimpulannya, Citibank Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menjadi pelopor kesetaraan gender di industri keuangan nasional. Namun demikian, untuk mencapai kesetaraan yang utuh, diperlukan upaya berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas partisipasi, penyetaraan akses terhadap posisi kepemimpinan, serta penanaman budaya yang mendukung perempuan dalam berkarya dan berkontribusi maksimal. Kesetaraan bukan sekedar angka, melainkan struktur yang adil dan lingkungan kerja yang memberdayakan. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa menciptakan tempat kerja yang setara tidak dapat dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen, evaluasi, dan kolaborasi dari seluruh pihak.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.